Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam kasih Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan belajar firman Allah. Saya akan kutip di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Allah. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan roti seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini terjadi ataupun dikisahkan di suasana di Kapernaum, di mana setelah Yesus banyak kali mengadakan tanda-tanda mujizat. Salah satunya dia memberi makan 5.000 orang, bahkan dia berjalan di atas air, membuat banyak orang rindu untuk mengikuti dia. Dan berbondong-bondong mereka itu mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Nah, pada kesempatan dalam kisah ini dikatakan di Kapernaum, orang-orang mengikuti dia dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat untuk kami bisa melakukan daripada pekerjaan Allah? Dan Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa yang makan, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti hidup ini adalah gambaran makan dagingku dan minum darahku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata-kata Yesus ini membuat orang-orang yang awalnya begitu antusias, semangat dalam ikut Yesus, iring Yesus kemana dia pergi dalam pelayanan pada saat di muka bumi ini. Namun setelah mendengar kata-kata Yesus, dikatakan oleh Yesus, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup selama-lamanya. Dan perkataan ini rupanya membuat banyak orang bertanya-tanya, dan mereka berpikir sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini oleh karena disebabkan orang banyak itu tidak memahami, tidak mengerti daripada Kristus Yesus yang sesungguhnya. Mereka tidak mengenal siapa Kristus Yesus sesungguhnya. Dan itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali melalui firman Tuhan ini, saya menghimbau agar kita benar-benar mengerti dan mengenal Yesus Kristus dengan benar. Memohon daripada roh hikmat dan wahyu daripada roh kudusnya. Niscaya Tuhan akan menyingkapkan mata rohani kita dan kita mengerti daripada apa yang dikatakan oleh kata-kata ataupun firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita paham benar bahwa Alkitab adalah berbicara daripada perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara jasmani. Itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sedang berbicara perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara jasmani ataupun lahiriah. Dia sedang berbicara bagaimana sesungguhnya kebenaran dalam Yesus Kristus yang telah direncanakan oleh Allah Bapa sejak dari awal semula dunia ini diciptakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebenarnya Yesus sedang memberi gambaran, perumpamaan yang sebenarnya bisa kita alami dalam keseharian dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita manusia, kita membutuhkan makan dan minum. Kalau kita membutuhkan protein, kita membutuhkan vitamin, kita makan daging ataupun buah-buahan untuk membuat tubuh kita ini tetap sehat. Nah, demikianlah, tidak mungkin kita makan daging daripada daging sapi, kita makan
sapinya bulat-bulat dan kita telan begitu saja. Ataupun buah-buahan yang kita rindu untuk mendapatkan vitamin dari dalamnya, kita makan dan kita telan begitu saja. Tidak mungkin hal itu terjadi. Kita pasti akan mengunyahnya. Kita akan menggigitnya perlahan-lahan lalu menelannya. Dan setelah makanan itu ada dalam lambung kita, dicerna dengan zat-zat yang ada dalam tubuh kita. Kemudian setelah menjadi intisarinya keluar, kemudian disalurkan ke dalam seluruh daripada tubuh kita. Maka tubuh kita tercukupi protein ataupun vitaminnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus sedang berbicara bagaimana rencana Allah Bapa bahwa Kristus dia harus mati tersalib. Sekali lagi saya katakan bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini dia harus mati tersalib. Dan di dalam daripada perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus adalah bagaimana Yesus Kristus dia harus diremukkan, dia harus dihancurkan, dia harus dimatikan, dia harus disalibkan di atas kayu salib. Maka melalui firman Allah juga disampaikan bahwa kalau tidak Yesus mati, maka roh yang kekal, yang tidak tercipta dalam diri dia, itu tidak bisa keluar, tidak bisa terimpartasikan kepada segenap orang yang percaya untuk dia membangun gerejanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang rindu ikut Tuhan Yesus. Awalnya dia begitu antusias, begitu semangat. Tapi setelah pertengahan jalan dia mulai berpikir, dia mulai kebingungan. Oleh karena apa? Dia tidak mengenal Kristus dengan benar, dengan segala jalan-jalannya yang ada di dalam pribadi dia ataupun perkataan Yesus Kristus. Sehingga banyak orang mulai undur daripada iman percayanya. Tidak sedikit orang yang meninggalkan dan menukar imannya dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Ini oleh karena sebab kenapa? Oleh karena mereka tidak mengenal Kristus Yesus. Mereka tidak tahu rencana Allah daripada sejak semula. Bahwa Kristus Yesus dia harus diremukkan, dia harus dihancurkan, dia harus dimatikan, dia harus disalibkan di Golgota. Maka roh yang dalam diri dia baru bisa keluar dan ditransmisikan kepada Bapak Ibu dengan saya. Dan kita sekarang menjadi gereja Tuhan di akhir zaman ini. Bahwa Kristus dengan gerejanya, dengan saudara, dengan saya, dia ada menyatu dalam satu kesatuan yang teguh. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita mengenal dan mengerti daripada rencana Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita mengingat di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Dia katakan kalau biji gandum tidak mati, maka dia tidak akan menjadi banyak. Ataupun boleh katakan hanya satu saja. Tapi bila mana biji gandum jatuh ke dalam tanah dan dia mati, maka dia akan berbuah banyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, betapa pentingnya kita percaya kepada Kristus. Dan kita percaya bahwa rohnya bersemayam di dalam diri kita. Dan tubuh kita yang adalah tubuh yang lemah, tubuh yang sudah terkontaminasi, tercemar oleh dosa, tubuh yang sudah rusak, tubuh yang fana ini harus dihidupkan. Itu sebabnya hidup Kristus ada dalam diri kita. Paulus katakan bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlunya pemahaman yang benar mengenai tentang Kristus Yesus ini. Saudara bukan sekedar berjalan dalam iman insanimu saja. Saudara berjalan di dalam iman yang dibangun oleh roh. Sehingga saudara bisa melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Betapa luar biasa, betapa dalamnya rancangan Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan engkau setengah-setengah dalam ikut Yesus. Engkau harus mengenal dia dengan sungguh-sungguh dan benar. Sehingga akan meneguhkan, menguatkan perjalanan imanmu kepada Kristus Yesus selama-lamanya. Engkau tidak akan mungkin mundur ataupun engkau meninggalkan daripada Yesus Kristus. Kita akan tetap berjalan bersama-sama. Kita tetap akan iring Tuhan Yesus Kristus dalam kondisi apapun juga. Sebab kita percaya bahwa kehidupan Yesus Kristus ada dalam diri kita. Kita yang dulunya mati, yang binasa, yang terkutuk, yang sudah dalam kungkungan dosa daripada Allah. Oleh karena kita ini adalah manusia berdosa, kita butuh keselamatan, kita butuh dihidupkan. Itu sebabnya roh Kristus adalah roh yang hidup kekal.
bersemayam dalam diri kita. Itu sebabnya firman Allah katakan, barang siapa yang percaya kepada Dia akan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, puji nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dimanapun engkau berada, tetaplah engkau antusias, semangat, dengan roh menyala-nyala untuk iring Yesus dalam kondisi apapun juga. Dunia tidak bisa memberikan jaminan kepada kehidupan kita pada hari yang akan datang. Tapi Yesus memberi jaminan yang pasti bahwa ada masa depan bagi orang yang bersandar dan berlindung kepada Dia. Dalam kondisi apapun juga Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Tuhan merasakan apa yang sedang kita rasakan pada kesempatan saat ini. Dan tentu Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia tidak akan membiarkan kita menderita. Dia sebagaimana adalah pemilik daripada kita sebagai gerejanya. Dia akan mengayomi, melindungi, memelihara, dan menolong daripada kehidupan kita. Percayalah, tetaplah dalam ikut Yesus, iring Yesus dalam kondisi apapun juga. Muliakan Dia, percaya kepada Dia, bahwa rohnya hidup di dalam kita dan bersemayam dalam diri kita. Sebab tubuh inilah tubuh bait Allah, di mana roh Allah bersemayam. Dan roh yang ada pada diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Kita bisa mengalahkan dunia ini bersama dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Bersama dengan Allah, dengan Kristus Yesus, kita adalah umat pemenang. Dan kita tidak akan pernah menjadi loser ataupun yang kalah. Sebab Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah the mighty God. Allah perkasa, Allah yang tidak pernah kalah dalam peperangannya. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah orang yang selalu mengharapkan dan bersandar, berlindung dalam kuat kuasanya, dan hidup di bawah pimpinan rohnya. Maka kita sebagai gerejanya akan menemukan daripada kasih sayang Tuhan yang tidak ada batasannya. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin.